di N itu berlaku apabila untuk setiap A elemen G dan N elemen N itu berlaku A inverse dioperasikan dengan N, dioperasikan dengan A itu hasilnya sama dengan merupakan elemen N ya. Seperti itu. Contohnya itu kemarin adalah elemen kernel ya. Jadi kemarin hal terakhir yang kita buktikan, apabila A itu elemen G dan N itu elemen dari kernel dari F, ya, itu berlaku A inverse bintang N bintang A itu merupakan elemen dari N ya. Itu dikarenakan peta dari FA inverse bintang N bintang A itu kemarin elemen N ya. Eh, bukan elemen N. Karena ini sama dengan E di H ya, identitas di H. Maaf, ini bukan elemen N. Ini elemen dari kernel. Jadi kernel itu dioperasikan dari luar, dari kiri kanan, satu inverse-nya. Itu memenuhi bahwa dia akan ada di dalam kernel juga ya. Seperti itu. Nah, berarti kita sekarang akan coba contoh kedua ya. Contoh kedua, himpunan semua matriks 2 kali 2 dengan determinan tidak nol itu membentuk grup terhadap operasi perkalian, yaitu GL2R. Buktikan bahwa SL2R itu merupakan subgrup normal dari GL2R. Ya, diberikan bahwa SL2R-nya itu merupakan subgrup dari GL2R. Berarti gimana coba? Bentar ya. Saya akan copy definisinya dulu. Kalian buktikannya. Ini satu, dua belas, oke. Itu definisi subgrup normal. Soalnya adalah ini ya. Buktikan bahwa SL2 itu merupakan subgrup dari GL2R. Ya. Kira-kira gimana coba? Ingat, kalau kalian kesulitan, kembali selalu ke definisinya. Jadi ya udah, kalau mau disuruh buktikan, hal paling gampang yang bisa kalian lakukan adalah kalian saling ulang definisinya. Nih, saya kasih clue. Kalian start dari sini ke kanan. Akan dibuktikan bahwa, silakan dibaca dengan grup-grupnya ini. Gimana berarti? Akan dibuktikan bahwa untuk setiap A elemen G dan N elemen N berlaku Nah, G sama N-nya siapa G sama N-nya? GL2R, Pak. Oke. A-nya itu elemen GL2R ya. Jadi grup G-nya itu GL2R. Himpunan semua matriks 2 kali 2 yang determinannya tidak nol ya. Oke. Untuk setiap A elemen GL2R dan N-nya di mana N-nya? SL2R, Pak. Oke, SL2R. N itu sebuah matriks yang determinannya satu. Oh, dan mohon maaf, jangan pakai huruf kecil ya, huruf gede. Kalau matriks itu dia selalu harus pakai huruf gede, ya. Jadi untuk setiap A besar elemen GL2R dan N elemen GL2R, lalu, N-nya SL2R, Pak. Maaf. maaf maaf ya, saya salah ketik. Ya, silakan sambil dilanjut dulu. Berarti akan dibuktikan berlaku apa berarti? Ya, A inverse dioperasikan terhadap N besar inverse. Sorry. Terhadap N dioperasikan terhadap A. Itu elemen dari N. oke, sip. Berlaku A inverse N. Nah, ini kan operasi perkalian, jadi saya langsung tempel aja ya. A inverse NA itu adalah elemen SL2R. SL2R. Nah, coba silakan kalian pikirkan gimana cara membuktikan bahwa A inverse kali N kali A itu elemen dari SL2R.
Tadi SL2R tuh himpunan apa? Yang determinannya satu, Pak. Determinannya satu. Himpunan semua matriks 2 kali 2 yang determinannya satu kan? Nah, berarti kalian harus buktikan bahwa determinan dari A inverse NA berarti harus berdeterminan satu kan? Gimana berarti? Gunakan sifat determinan. Gimana caranya membuktikan bahwa determinan ini sama dengan satu? Ya, kalian tulis dulu ya. Kita punya bahwa determinan dari A inverse NA sama dengan apa ini coba? Silahkan diingat-ingat lagi aljabar linearnya. Determinan A inverse dikali determinan N dikali determinan A. Oke, Gitu sih. betul ya. Jadi kalau ada perkalian matriks, determinannya bisa kalian kalikan juga ya. Berarti ini determinan A inverse dikali determinan N dikali determinan A kan ya. Nah, ini jadi apa coba? Ini nggak usah pakai ini ya. Nah, ini jadi apa? Uh, Determinan A inverse kan Determinan itu berarti satu. satu per determinan A, Bang. Oke, Determinan kok nyangkut, sorry. Yang pertama, determinan A inverse itu kan satu per determinan A kan, ya. Lalu, apalagi yang bisa diubah? determinan N satu. N satu, Iya, Bang. kenapa determinan n satu? Karena himpunan Karena S. dia SL2R. Betul, karena n itu ada di SL2, berarti determinannya n itu sama dengan satu ya. Gitu. Ya udah, ini hasil kalinya apa ini? Satu, Bang. Satu, Pak. Satu ya. Ternyata determinan dari A inverse NA itu juga satu ya. Berarti oleh karena itu A inverse elemen NA itu merupakan elemen dari SL2R kan ya. Sehingga terbukti bahwa SL2R itu merupakan subgrup normal pakai tanda segitiga dari GL2R. Gitu ya, membuktikan subgrup normal ya. Nah, di sini minimal kalian harus paham subgrup normalnya aja ya konsepnya ya. Kalau saya suruh cari contoh kayaknya susah deh contoh subgrup normal karena dia udah termasuk grup yang spesial ya. Nah, tapi ada sifat yang menarik nih di sini. Teorema 220. Misalkan G adalah sebuah grup komutatif, maka semua subgrup dari G merupakan subgrup normal. Kenapa coba? Uh, karena kan tadi untuk ngebuktiin kalau dia subgrup normal kan syaratnya tuh A inverse dikali N dikali sorry, A inverse dioperasikan terhadap N dan dioperasikan terhadap A itu kan harus si elemen dari grupnya juga ya Pak. Kalau grupnya komutatif dan N-nya itu kan elemen dari si grupnya itu. Kalau si grup yang komutatif berarti kan operasinya bisa kita puter-puter dan A di operasiin terhadap A inverse hasilnya kan pasti identitas. Identitas di operasiin terhadap elemen N berarti kan elemen N juga dan elemen N-nya itu ada di grup jadi udah pasti hasil operasinya ada di grupnya juga. Oke, terima kasih Zidan ya. Langkahnya lengkap dan benar semua ya. Ya dah, karena sudah dijawab saya bantu tulis. Tapi ingat ya, yang lain harus bisa juga ya munculkan ide seperti Zidan kayak gitu ya. Minimal harus tahu langkah awalnya, terus bisa kebayang idenya kayak Zidan tadi ya. Nah, kalau untuk menurut saya kayak gini. Misalkan, sorry, ini bukti ya. Bukti. Misalkan G itu sebuah grup komutatif, ya. Dan ambil sebarang subgrup ya. G adalah sebuah grup
komutatif. Ambil sebarang subgrup N, ya. Ambil sebarang subgrup bintang N bintang. Nah, kalau G-nya komutatif, hati dulu. Berarti, oh nggak penting ininya komutatif ya. Untuk, gini ngomongnya, karena G bintang itu komutatif, berarti N bintang juga komutatif kan ya? Ya nggak? Kalau grup itu komutatif, berarti semua subgrupnya juga komutatif dong, kan operasinya sama kan? Iya, Pak. Nah, karena G komutatif, karena kalau N-nya nggak komutatif, kamu nggak boleh tuker-tuker N nanti, salah nanti ya. Makanya itu penting untuk menuliskan itu juga. Ya, maka N bintang juga komutatif sehingga untuk setiap setiap A elemen G dan N elemen N berlaku, kita mau cek A inverse NA-nya kan, A inverse kali N kali A. Tapi karena grupnya komutatif, berarti bisa ditukar kan? Berarti sama dengan A inverse di bin, oh ya di bintang aja. A bin inverse bintang N bintang A berarti sama dengan A inverse bintang A bintang N berarti sama dengan N kan? Dan N itu pasti merupakan elemen dari N ya. Oleh karena berarti ya sudah. Oleh karena itu subgrup N bintang adalah subgrup normal sehingga terbukti bahwa semua subgrup dari sebuah grup komutatif merupakan salah, subgrup normal. Gitu ya, men kan? Ini berawal teoremanya nggak terlalu susah ya. Nah, saya lupa ngomong ke kalian. Kalian kan kemarin bilang ya, kalian kesulitan kan belajar bagian ini ya, termasuk yang materi kemarin. Sebenarnya ini sudah materi-materi yang tersulit ya untuk UTS. Karena dia kan bab 2 ujung soalnya posisinya kan ya. Nanti, mudah-mudahan di bab 3 itu akan lebih gampang ya, karena kalian belajar sesuatu yang baru dan nggak terlalu sulit untuk dipelajari. Yaitu grup permutasi ya, itu mudah-mudahan nggak terlalu susah ya. Kalaupun teori grup kalian belum, kalau teori grup kalian belum terlalu kuat pun kalian masih bisa. Tapi kalau kalian paham teori grup itu akan jauh lebih gampang nanti mempelajari bab 3 ya. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau barangkali Pak Ibnu yang baru masuk mau menyampaikan sesuatu? Silahkan. Siapapun. Kalau tidak saya bisa langsung lanjut saja. Oke. Kalau tidak ada yang mau tanyakan lagi saya lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita ada teorema 221. Nah, ini penting sebelum kita bisa ngomong grup quotient ya. Teorema 221. Misalkan G adalah sebuah grup dan N adalah sebuah subgrup. Maka N adalah subgrup normal dari G jika dan hanya jika setiap koset kiri di N, setiap koset kiri dari N di G adalah koset kanan dari N di G dengan anggota yang sama, yaitu AN sama dengan NA ya untuk setiap G. Nah, kelihatannya kalau saya ngomong dengan anggotanya sama, kayaknya ini saya kurang tepat deh. Kayaknya isinya belum tentu sama. Tapi maksud saya yang sama itu adalah A-nya. Kayak gitu. Ya. Ya bahwa AN sama dengan NA untuk setiap, kayaknya bukan dengan deh, atau menggunakan, atau gimana mungkin lebih tepatnya ya. Intinya, N itu subgrup normal dari G jika dan hanya jika AN sama dengan NA. Kita ingat-ingat lagi ya. AN itu isinya semua kemungkinan dari A dioperasikan dengan N. Kalau NA itu adalah semua kemungkinan dari N dioperasikan dengan A. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalian harus perhatikan bahwa dia itu disuruh membuktikannya jika dan hanya jika kan. Berarti kalian harus buktikan dari kanan ke kiri, kiri ke kanan
dan dari kanan ke kiri. Bukti kanan berarti kayak gimana? Berarti akan dibuktikan bahwa, gimana ngomongnya? Jadi N subgrup normal dari G, jika dan hanya jika setiap koset kiri dari N di G adalah koset kanan dari N di G dengan anggota yang sama, yaitu AN sama dengan NA untuk setiap A elemen G. Nah, saya mending ngomong kayak gitu aja. Berarti gimana akan dibuktikan bahwa, ayo klasik, ini kan buktinya jika dan hanya jika. Berarti apa dulu yang dibuktikan arah kanannya gimana? Oh, kalau N subgrup normal dari G, jadi setiap koset kiri dari N di G dan koset kanan dari N di G itu berlaku yang ini, Pak. Oke, betul. Akan dibuktikan bahwa jika N itu subgrup normal dari G, maka akan dibuktikan bahwa jika N itu subgrup normal dari G, maka AN sama dengan NA untuk setiap A elemen G kan ya? Gitu. Oke, kalian membuktikan bahwa sifat ini berlaku untuk setiap A elemen G. Berarti apa dulu yang dilakukan? Ambil sembarang A. Betul. Ambil sebarang A elemen G ya. Nah, apa yang mau dibuktikan? AN sama dengan NA. Oke, kalian mau membuktikan bahwa AN sama dengan NA, ya? Nah, AN sama NA kan sama-sama himpunan ya. Masih ingat nggak bagaimana cara membuktikan kesamaan himpunan? Terus dua arah, Pak. Jadi AN subset NA dan NA subset AN. Betul. Akan dibuktikan bahwa AN itu subset dari NA dan, nah ini termasuk ini ya, teorema yang buktinya sangat menarik dan latihannya cukup seru ya, karena semua konsep yang kalian sudah pelajari ya, baik dari cara pembuktian teorema secara basic maupun teori-teori terdasar seperti teori himpunan itu balik lagi harus dipakai ya. Jadi di sini kerasa banget manfaat dari bab pertama, bab kedua gitu ya. Oke, akan dibuktikan bahwa AN itu subset dari NA dan NA itu adalah subset dari N. Nah, sekarang gimana caranya buktikan bahwa AN itu subset dari NA? Wah, ini berantai-berantai terus akan dibuktikan, dibuktikan, akan dibuktikan, bla bla bla. Gimana? Gimana caranya membuktikan bahwa AN itu subset dari NA? Semua untuk sembarang X elemen AN itu dia harus elemen NA juga, Pak. Oke, ambil sebarang. Nah, di situ kan ada AN besar ya. Kalau elemen AN besar berarti kan bentuknya A bintang N kan ya. Nah, di sini mohon maaf ya, karena kita sudah mengoperasikan banyak elemen sekaligus, mulai sekarang saya sudah tidak akan menggunakan simbol bintang lagi ya. Jadi kalau kalian lihat saya nulis AN, itu artinya A bintang N ya, gitu. Sebenarnya kalau di bukunya Hairston tuh dari awal dia udah nggak ditulis. Di sini doang saya rajin nulis buat bantuin kalian. Tapi di sini kalian sudah harus ngerti ya. Jadi AN itu artinya A dioperasikan dengan N ya. Ambil sebarang AN itu elemen dari A himpunan ini ya. Akan dibuktikan bahwa AN itu elemen dari N besar A. Nah, gimana coba? Berarti kan berarti kan kita harus bisa menuliskan AN kecil itu sebagai apa namanya? Sebagai elemen dari N dioperasikan dengan A kan ya. Nah, gimana coba? Ingat bahwa G itu adalah N itu subgrup normal dari G. Saya sambil lihat buku dulu, silakan kalian coba pikirkan gimana kira-kira untuk membuktikan bahwa AN itu ada di N besar A juga. Saya sambil cek juga.
Kalau di buku Herstein, itu kalian bisa membuka di halaman 71 sama 72. Nah, karena di modul saya juga nggak tuliskan buktinya ya. Saya cuma ngasih petunjuk kalian kalau mau lihat halaman 71 dan 72 ya. Seperti itu. Nah, kalau di buku ya, saya akan lihatkan. Nih, tuh. Suruh buktikan AN sama dengan NA kan ya. Coba. Nah, ini. Tuh, tunggu bentar. Oh, alah ini. Sorry, teoremanya di bawah, buktinya di atas. Ya. Nah, kira-kira gimana coba? Ya pakai definisi ini aja kan, pakai definisi Definisi subgrup ya, normal, Pak. iya, pakai definisi subgrup normal ya. Jadi gini, karena N itu subgrup normal dari G, maka untuk setiap A elemen G dan N elemen N berlaku apa berarti? A inverse dioperasikan terhadap N, dioperasikan terhadap A itu elemen N juga. Oke, A inverse dioperasikan dengan N, dioperasikan dengan A, boleh nggak saya tulis kayak gini? Oh iya, nggak apa-apa deh. A inverse N A itu sama dengan N petik, boleh nggak? Untuk suatu N petik itu, atau M aja kali ya, biar nggak bingung-bingung petik ya. M, untuk suatu M itu elemen dari N ya. Kan A inverse NA-nya itu kan ada di N. Berarti dia sama dengan sesuatu yang ada di N berarti kan ya? Sama dengan M kan ya? Seperti itu. Ya. Nah, tapi kelihatannya, hmm, kayaknya ini lebih, saya balik dulu sorry ya. Kayaknya lebih gampang kalau buktiin NaN dulu daripada NNA deh, biar nggak kebalik hurufnya. Nah, ya. Jadi maaf ya, ini saya balik dulu ya. Ambil sebarang Na aja ya, biar biar bentuknya sama. Elemen N besar A. Akan dibuktikan bahwa Na kecil itu elemen A N besar. Gitu ya. Nah, berarti kan seperti ini ya. Jadi karena N itu subgrup normal, maka untuk setiap A elemen G dan N elemen N besar, maka untuk suatu M elemen N berlaku gitu ya. Sorry, tulisan saya acak. Berlaku A inverse NA itu sama dengan M ya kan ya. Berarti berarti gimana berarti? Bisa diubah nggak ini? A inverse NA sama dengan M bisa dijadikan apa ya? Bisa dijadikan apa ini berarti? A inverse NA sama dengan M. Bisa nggak dioperasikan atau dimanipulasi jadi apa berarti? Jadi NA sama dengan AM, Pak. Betul, dioperasikan dengan A dari kiri ya. Berarti NA sama dengan AM kan? Nah, sekarang lihat nih. Karena M itu elemen N, maka AM itu elemen AN besar bukan kalau gitu? Kan M-nya ada di N besar. Berarti kalau A dioperasikan dengan M, berarti ada di AN besar dong berarti. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, dan mohon maaf ya, di sini mungkin kalian udah bingung karena saya main huruf besar, huruf kecil ya. Ingat, di sini kalau huruf besar itu himpunan, kalau huruf kecil tuh elemen. Ini yang sebelah kiri ini elemen, karena itu huruf kecil semua ya, A kali M.
Nah, tapi kalau yang ruas kanan ini A dikali N besar ini adalah himpunan, ya. Makanya ya, sebenarnya kita belajar aljabar abstrak tuh kayak ngoding sebenarnya. Kalian harus benar-benar tahu itu objeknya apa, apakah integer kah, float kah, string atau apa kan ya. Nah, di sini juga sama ya kalau belajar aljabar abstrak ya. Kayak gitu. Nah, berarti AM itu tadi sama dengan apa? Sama dengan NA elemen AN kan? Sudah terbukti dong, ya. Terbukti bahwa kalau NA-nya elemen NA, maka NA-nya itu harus merupakan elemen AN juga kan ya? Terbukti di sini kan ya? Nah, terbukti bahwa AN itu, maaf, NA besar, N besar A itu subset dari AN besar, ya, kayak gitu. Kira-kira kalau disuruh membuktikan AN subset dari NA gimana caranya? Kira-kira caranya mirip Iya nggak Pak, dengan mirip ini Pak. caranya? Mirip, tinggal dibalik doang kan? Apa yang dibalik? Bisa ditukar nggak sini kira-kira nanti jadi AN A inverse ya nggak? Iya Pak. AN A inverse itu sama dengan M, berarti AN itu sama dengan MA kan? AN sama dengan MA itu elemen dari itu ya, apa namanya? N besar A berarti kan ya? Gitu. Nah, jangan khawatir, kalian kalau mau nulis panjang silahkan, tinggal disalin ulang. Tapi kalau kalian mau tulis dengan cara serupa, silahkan ya. Kalau di buku teks itu dia ngomongnya biasanya similarly. Dengan cara serupa, menggunakan A inverse atau ANA inverse, ya, dapat diperoleh juga bahwa AN itu sama dengan subset dari NA. Ya sudah ya, berarti terbukti bahwa AN besar sama dengan N besar A ya kan ya? Gitu. Ini untuk yang bukti kanan. Sekarang yang bukti kiri, apa yang mau dibuktikan berarti? Silahkan dibalik. Ini kan mau bukti dari ke arah kiri ya. Berarti nulisnya gimana berarti? Jika N sama dengan NA untuk setiap A elemen G, maka N-nya itu subgrup normal dari G. Oke. Akan dibuktikan bahwa jika AN besar sama dengan N besar A untuk setiap A elemen G, maka N itu adalah subgrup normal dari G kan ya? Nah, kalau disuruh nah ini klasik lagi. Disuruh buktiin subgrup normal kan? Berarti gimana caranya? Ayo buktiin subgrup normal. Hmm, Untuk setiap A dari A elemen G itu harus berlaku A inverse. A inverse dikali N dikali A itu sama dengan anggota dari si N-nya juga. Oke, anggota dari N ya. Nah, berarti cara nulisnya gini. Ambil sebarang A elemen G dan N elemen N besar ya. Akan dibuktikan bahwa A inverse NA itu elemen dari N besar ya. Gitu. Wah, ini seru nih. Kalau kalian bisa memahami makna dari AN besar sama dengan NA besar. Gimana coba? Clue-nya ini kan tiga suku. Kalian harus melihat dua suku. Nah, ini sih perlu pemahaman apa? Pemahaman definisi fungsi yang baik ya. Gimana caranya kalian mengutak-atik elemen ini atau menemukan sifat baru dari elemen ini dengan memanfaatkan fakta bahwa AN besar sama dengan NA besar?
Sebenarnya ini buktinya pendek kok, tapi harus paham. Gampang ini buktinya. Kalian kalau mau lihat dua suku dulu yang mana nih berarti misalnya dua suku yang mau kalian lihat. Kan ini ada tiga suku. Kalau ambil dua suku, kira-kira yang paling enak mana nih dua suku yang gampang dilihat? Ini kan ada tiga suku nih. Ambil dua yang berdekatan. Yang mana berarti yang paling enak? N apa? NA kan? Nah, Oh, pandang NA. Karena, sorry. Karena N-nya itu elemen N besar, maka NA itu elemen mana berarti? N apa? N N besar. besar A kan ya? Ya, Nah, dan iya. karena N Hmm. besar A itu sama dengan AN besar, maka apa akibatnya berarti kan N NA kan elemen N besar A. Tapi N besar A itu sama dengan AN besar. Berarti apa NA akibatnya? juga elemen AN ya. Maka NA juga elemen AN AN besar sehingga ya. Gitu ya dong. Sehingga ada bisa ditulis jadi AN. bagus. Kita bisa tulis NA sama dengan AM untuk suatu M elemen N kan ya? Atau sehingga untuk suatu M elemen N berlaku NA sama dengan AM kan ya? Gitu. Nah, persamaan ini bisa diutak-atik nggak? Bisa, di Pak. Diapain? operasi inverse dari Dioperasikan kiri. dengan inverse. Dioperasikan dengan A inverse dari kiri ya. Berarti ini nanti jadi A inverse NA-nya ternyata sama dengan M. Nah, apa kesimpulannya? A inverse NA elemen N. Betul. M itu sama dengan A inverse NA sama dengan M itu elemen N kan? Ya udah dong. Kalian kan membuktikan bahwa A inverse NA itu kan ada di N besar ya. Nah, setelah otak-atik ternyata ini terbukti kan? A inverse NA itu elemen dari N kan ya? Ya udah, berarti terbukti subgrup normal kan? Ya udah, terbukti bahwa N besar itu merupakan subgrup normal dari G besar ya. Gitu. Selesai kan? Kiri kanan kan? Ini mengakhiri bukti kita. Selesai kan? Gitu ya. Memang sih pemahaman konsepnya memang tidak mudah ya. Ya bukan pemahaman konsepnya nggak mudah. Buktinya justru gampang tapi pemahaman konsepnya memang butuh agak ekstra karena ini udah jauh dan memanggil-manggil lagi konsep-konsep yang lalu ya seperti teori himpunan dasar ya. Gitu. Oke, berarti kalau saya lihat modul saya, wah selesai ini udah subgrup normal ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang memberikan kesan-pesan dulu gimana konsep subgrup normal dan pembuktiannya? Mumpung ada Pak Ibnu, mungkin kalian juga bisa sambil cerita ya gimana supaya kami tahu juga ya kesulitan kalian di mana. Kayak gitu. Oke, belum ada yang mau nanggapi lagi ya. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya untuk yang tadi ya, yang subgrup normal ya. Oke, sip. Kalau begitu, sekarang kita masuk ke grup faktor. Grup koesien hasil bagi. Nah, ini notasinya sudah aneh sekali, ya. Tuh, kita mengoperasikan himpunan dengan himpunan, koset dioperasikan dengan koset, ya. Hmm. Jadi di sini karena ini sudah rumit sekali, saya harus mengingatkan kalian, wah panjang nih ya, lumayan. Nanti saya harus mengingatkan kalian dari konsep-konsep terdahulu. Dulu kita udah belajar koset kan? Masih ingat udah belajar koset kan kemarin ya, 2 atau 3 minggu lalu kan? Iya Pak. Oke. Nah sekarang
Kita punya ide lebih abstrak lagi ceritanya di sini. Kita ingat-ingat dulu ya. Dulu kita pertama belajar bab 2 di minggu kedua, startnya cuma ngomongin grup doang kan? Kita cuma ngomongin grup, itu kita cuma membuktikan sifat ketertutupan, asosiatif, identitas, sama inverse kan ya? Lalu kita mengembangkan sebuah konsep baru namanya relasi ekivalen di grup itu. Nah, di grup itu relasi ekivalennya itu khas banget, yaitu kita katakan elemen di grup itu berelasi apabila A dioperasikan dengan B inverse itu ada di dalam grup itu, ya. Dan ini grup subgrupnya bukan subgrup kaleng-kaleng ya, ini subgrup normal, ya. Karena kalau bukan subgrup normal nggak bisa ya. Jadi harus banget subgrup normal, gitu. Nah, kalau kalian sudah mendefinisikan relasi ekivalen pada sebuah grup atau sebuah himpunan, itu nanti himpunan atau grupnya bisa dipecah-pecah kan jadi kelas-kelas ekivalen, jadi kelompok-kelompok yang saling terpisah kan. Kelompok yang saling terpisahnya namanya koset ya, seperti itu. Nah, di sini ide kita adalah koset-koset tadi kita akan operasikan lagi ya, gitu. Mungkin kalau secara notasi nggak terlalu sulit ya, tinggal main operasi dari grupnya. Tapi nanti kita akan coba pahami maknanya ya. Oke, jadi gini teoremanya. Ini namanya grup hasil bagi atau grup quotient. Teorema 222. Misalkan G bintang adalah sebuah grup yang memiliki subgrup normal N bintang. Dan G per N, kalian kalau ngomong per itu kalau di matematika dasar artinya membagikan G dibagi N kan ya. Kalau ngelihatnya kayak angka kan. Iya, Pak. Nah, di sini kenapa dia pakai notasi bagi? Karena memang analoginya seperti pembagian ya, ada hasil bagi dan sisa bagi ya. Tuh namanya grup quotient atau grup hasil bagi ya. Nah, G per N adalah himpunan semua koset kiri atau koset kanan. Jadi, kalian punya grup, grupnya dipartisi jadi kelas-kelas. Nama setiap kelasnya itu adalah koset ya. Semua kosetnya kalau dihimpun itu jadi G per N ya. Nah, sekarang setiap koset atau kelas itu mau kalian operasikan lagi. Kan kosetnya kan bentuknya kan AN, BN kayak begini bentuknya kan ya. Nah, kita definisikan lagi operasi pada koset-koset itu. Yaitu kalau AN, koset AN dioperasikan dengan koset BN, hasilnya adalah koset A bintang B dari N. Itu kalau dari kiri. Kalau dari kanan juga silakan ya. Koset NA dioperasikan dengan koset NB itu sama dengan koset N dari A bintang B. Nah, kalau kalian definisikan grup semua koset dan operasi seperti ini, nanti ini akan membentuk sebuah grup. Dan grup ini dikenal dengan nama grup quotient ya. Grup quotient. Oke, coba kita lihat. Kalian mau buktiin dulu atau mau contoh dulu? Mau buktiin teorema dulu atau mau contoh dulu nih? Saya sih di sini nulisnya bukti dulu karena untuk memastikan bahwa kalian tuh boleh loh membuat ini sebagai grup. Tapi gimana? Serah kalian. Mau contoh dulu atau mau grup dulu? Mau contoh dulu atau pembuktian dulu nih? Ayo. Kalau pada ragu, saya ini contoh dulu aja kali biar kalian kebayang ya. Kayaknya kita harus nge-review lagi konsep koset nih soalnya ya. Iya, Pak. Apa-apa. Boleh, Oke, Pak. Contoh dulu. silahkan diingat-ingat kembali. Ini tugas latihan 222 nomor 2. Ini latihan yang terdahulu berarti. Sebelumnya berarti ya. Nah, subgrup NZ, ya udah deh biar semuanya pada aktif, biar bisa saling ingat. Semuanya silahkan jawab ya. Dari tadi kan yang jawab baru Zidan sama Rahman paling ya. Nah, saya mau yang denger yang lainnya juga. NZ itu apa kemarin himpunan NZ?
Ingat-ingat himpunan NZ itu apa? Bilangan bulat kelipatan N bukan, Pak? Himpunan bilangan kelipatan N kan ya? Himpunan bilangan kelipatan N. Sementara Z itu merupakan himpunan bilangan bulat ya. Nah, berdasarkan tugas latihan tuh maksudnya ini yang disuruh buktikan bahwa kalau subgrup dari sebuah grup komutatif itu pasti merupakan subgrup normal ya. Seperti itu. Nah, jadi kalian bisa cek bahwa merupakan subgrup normal untuk setiap bilangan asli n lebih besar. Kalau begitu, tugas pertama kita adalah menentukan semua elemen dari grup quotient Z per 10Z. Nah, gimana berarti caranya? Nah, ini harus pelan-pelan berarti. Jadi yang pertama, kan katanya kan himpunan bilangan kelipatan N itu kan merupakan subgrup dari himpunan bilangan bulat ya. Jadi kita punya bahwa subgrup Z itu merupakan 10Z itu merupakan subgrup dari Z ya. Himpunan bilangan kelipatan 10 terhadap operasi penjumlahan ya, itu merupakan subgrup dari himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan kan ya. Gitu. Nah, kita bikin relasi dulu nih, yaitu bilangan di Z itu A itu berelasi dengan B apabila A dikurang B itu elemen dari subgrupnya yaitu 10Z ya. Berarti A dikurang B itu kelipatan 10. Nah, di sini kita kemarin sudah memeriksa bahwa ini adalah relasi ekivalen kan ya. Berarti kalian bisa mendefinisikan kelas-kelas ekivalennya atau kosetnya berarti di sini ya. Gitu. Coba, kalau begitu koset nol isinya apa koset nol berarti? 10 Z. Suaranya kecil. Awalnya sih nol betul. Terus berapa tadi? Tadi ada yang Plus ngomong. 10 Z bukan, Pak? Hmm? Iya, betul sama dengan 10Z ya. Tapi isinya berapa aja bisa disebutkan secara detail? 0, 1 sampai 9. Bukan. Oh, bukan. Itu nanti justru malah kelas ekivalennya. Ini isi dari kelas nol. Kelas nol isinya apa kelas nol? Berarti semua bilangan yang berelasi dengan nol kan? Bilangan yang kalau dikurang dengan nol atau bila bilangan itu sendiri merupakan kelipatan 10 kan? Berarti berapa aja dong? 0, 10, 0, 10, 20, 20. Boleh mundur nggak? Dari nol. -10. Mm-mm. Berarti ini bilangan kelipatan 10 kan? Min 10, 0, 10 gitu ya. Sebenarnya saya mau dulu sampai 5 angka tapi kayaknya nggak cukup nih kayaknya. Jadi mudah-mudahan kalian sudah paham ya kalau saya tulis kayak gini ya. Kalau kelas satu berarti apa isinya kelas satu? Semua bilangan yang kalau dikurang satu itu kelipatan 10 berarti kan ya? Yang berelasi dengan satu kan? Berarti berapa aja dong? 1, 11. Satu, 11. Kalau mundur, -11. min berapa? -11, -1. -9, Pak. Minus 9 ya, bukan minus 1 atau minus 11 ya. Minus 9. Min 9 kan kalau dikurang satu jadi min 10. Habis dibagi 10 kan? Gitu ya. Oke. Kalau kelas 2 isinya apa kelas 2? -8, Min 2 tambah 12. 12.
Min 8, 2 sama dengan 12 ya. Sebenarnya sih saya nggak mau ya nulis banyak-banyak. Tetapi karena kalian sudah kesulitan, saya tidak punya pilihan lain selain menuliskan semua biar kalian lebih jelas ya. Kayaknya kalau saya gambarkan semua, kalian akan lebih paham harusnya ya. Kalau kelas 3 isinya apa? Kelas 3? Min 7, Min 7. Min 3, 3. 13. Iya, gitu ya. Dan sebenarnya sih Pak Ibnu ngajarin ya, kayak saya tuh harus kasih contoh harusnya angka-angka kecil aja harusnya ya. Tapi maaf, saya terobsesi sama angka 10 karena pembagian dengan 10 atau kelipatan 10 itu pemeriksaannya paling gampang dan paling gampang dipahami artinya ya, berdasarkan angka satuan doang. Kalau kelas 4 apa isinya kelas 4? 6, 4, 14. Min 6, 4, 14 kan ya? Gitu. Kelas 5, apa isi kelas 5? Min 5, 5, 15. Min 5, 5, 15 ya. Oke, kelas 6. Min 4, 6, 16. Oke, minus 4, 6, 16 ya. Gitu. 7, kalau kelas 7, wah nggak cukup ini space-nya sampai bawah nih ya udahlah. Kalau kelas 7, Min 3, 7, 17. min 3, 7, 17 ya. Ternyata papan tulis masih gede, lebih gede daripada layar laptop saya ya. Padahal ini udah layar yang lebar. Ya udah, 8 sama 9. Kalau kelas 8 isinya apa kelas 8? Min Min 2, 2, Mhm. 8, 18. Min 1, Min 2, 8, 18. 18 ya. Kalau kelas 9, Min 1, 9, 19. 19. maaf ya nabrak bawah ya. Min 1, 9, 19. Kalau kelas 10 jadi apa kelas 10? Masih 0. Kalau kelas 10 jadi kelas 0 lagi ya. Makanya kelasnya cuma ada 10. Gini ya. Oke. Nah, ya udah. Kan ini kan himpunan semua konsepnya kan ya. Ya sudah berarti sudah terjawab kan? Semua elemen dari Z tambah 10 Z itu kayak gini berarti kan ya? Nah, tapi saya mau kalian menuliskannya dengan simbol ini ya, quotient. Berarti kalau kelas 0 sama dengan apa kelas 0? Nah, sekarang saya pakai space di kiri nih. Kelas 0 sama dengan apa kelas 0? Notasinya kalau pakai himpunan gimana? Kalau kelas 0? 10Z. 10Z, betul. Kalau kelas 1, notasinya gimana berarti? Nah, notasinya kan tadi kan saya ngajarkan gimana tadi? A bintang N tadi ya. A bintang subgrup kan ya. Nah, berarti karena di sini operasinya penjumlahan, berarti A plus N kan ya di sini operasinya kan? A plus N. Tapi karena di sini subgrupnya adalah 10Z, berarti tulisnya kalian sesuatu ditambah 10Z ya. Ini untuk menjawab yang nomor satu. Berarti kelas satu sama 1 dengan apa kelas ditambah satu? 10 Z. Iya. Kalian bisa nggak paham makna dari satu ditambah 10Z? Paham, Pak. Artinya apa coba? Satu tambah 10Z. Maknanya gampang aja. Jadi biar kalian bisa benar-benar paham ini maksudnya apa. Himpunan 10Z tinggal ditambah satu nggak sih, Pak? Betul, Yusuf. Semua bilangan kelipatan 10 ditambah satu kan? Makanya jadi min 1, min 9, 1, 11, gitu kan ya? Nah, kebetulan ini sama dengan
bilangan yang kalau dibagi 10 sisanya satu kan. Ini nyambunglah ke teori kongruensi atau modulo ya kalau di teori bilangan ya. Itu. Ya udah silakan kalian tulis berarti kalau kelas 2 ini berarti jadi apa? 2 plus 10Z, Pak. 2 tambah 10Z. Ya udah sih, saya kan udah jabarin di situ panjang-panjang ya, yang pink di bawah kanan itu ya, kelas-kelasnya. Kalau begitu ini kelas yang terakhir gimana nulisnya berarti? 0, 1, 2 sampai berapa? 9 plus. Oke, ini jadi kelas 9. Kelas 9 sama dengan apa nulisnya? 9 plus 10Z. 9 ditambah 10 ditambah 10Z ya. Gitu. Berarti ini jawaban untuk yang nomor 1 ya. Sekarang saya harus tulis lagi di sini. Ya udahlah. Berarti semua elemen dari Z tambah Z per 10Z itu adalah, saya tulisnya pakai notasi himpunan ya biar kalian tahu bahwa ini dikumpulin gitu ya. Kan ini dibikin grup. Grup harus ada himpunannya kan? Nah, ini bukan himpunan ya, namanya koleksi ya. Karena dia himpunan tapi di dalamnya juga himpunan ya, 10Z. 1 tambah 10Z. Ya, jadi grup quotient itu sebenarnya dia isinya koleksi himpunan ya, koleksi koset kan ya, gitu. Jadi isinya 10Z, 1 plus 10Z, 2 ditambah 10Z, sampai 9 ditambah 10Z. Kalau disuruh ngoperasin gimana caranya? Gampang aja, tinggal ambil angka belakangnya aja kan ya, gitu. Nah, sekarang silahkan kita jawab yang nomor 2. Berapa berarti nilai dari 3 tambah 10Z tambah 5 tambah 10Z? 8 3 tambah ya, 8 tambah 10Z ya. 10. Nah, benar, gampang aja kan? Ya tinggal dari mana dapat 8 tambah 10Z? Ya, dioperasiin yang sisanya, Pak. Tinggal 3 tambah 5 doang kan? Tinggal tambah 5, 3 tambah 5 jadi 8 kan? Selesai kan ya? Gitu. Nah, sekarang kalian bisa pahami nggak apa sih maknanya himpunan 3 tambah 10Z ditambah 5 tambah 10Z itu maksudnya apa? Kalau kalian bingung, coba lihat tulisan di pink. Nah, mungkin saya bantu aja untuk kali ini ya. Oke, artinya kalau 3 ditambah 10Z ditambah 5 tambah 10Z itu sama dengan 8 tambah 10Z. Artinya kalau kalian mengoperasikan bilangan apapun dari himpunan ini, yaitu semua bilangan yang angka satuannya 3, kalian operasikan, kalian jumlahkan ya, dengan bilangan apapun yang ada di kelas 5, yaitu bilangan yang angka satuannya 5, itu nanti hasilnya, saya main banyak simbol aja biar kalian paham ya. Itu nanti hasilnya akan sama dengan bilangan-bilangan apapun yang ada di kelas 8. Apakah betul demikian? Bisa dipahami? Eh, oh iya benar itu 8 minggu. Oke. Benar nggak? Betul nggak teori saya? Bisa dipahami nggak? Jadi terserah kalian mau bilangan apapun di kelas 3 dioperasikan dengan bilangan apapun dari kelas 5 itu akan menjadi sebuah bilangan di kelas 8 ya. Kayak gitu. Jadi kalau semua bilangan yang satuannya 3 kalian jumlahin dengan semua bilangan satuannya 5 ditambahin masing-masing, itu nanti hasilnya adalah semua bilangan yang angka satuannya 8. Coba kita periksa. 3 tambah 15 berapa 3 tambah 15? Nih. 3 tambah 15 berapa 3 tambah 15? 18. 18. 18, betul ya?
13 ditambah minus 5 jadi berapa? 8. Delapan. 8 ya. Lalu kalau minus 7 tambah minus 5 berapa? Plus 12. Minus 12 ya. Ada nggak di kelas 8? Ada apa? Ada ya. Berikutnya ya. Min 12. Ya. Gitu ya. Ibaratnya ya. Jadi di sini kita sudah tidak hanya mengoperasikan satu elemen, tapi sahimpunan. Jadi setiap isi di kiri, di kanan itu kayak dicampur-campur, dioperasikan bareng-bareng semuanya ya. Dan demikianlah hasilnya ya. Gitu. Nah ini mohon maaf ya, segala coretan-coretan ini hanya bisa kalian lihat di recording ya. Karena kalau di file yang saya share ini nggak akan ada. Jadi pastikan nanti kalian tonton ini lagi ya, kalau memang benar-benar ingin memahami grup quotient ya. Oke, ini saya hapus saja. Kalau 8 tambah 10Z dioperasikan dengan 7 tambah 10Z jadi apa berarti? 5 tambah 10Z. Oke. Kenapa kalian bisa dapat 5 tambah 10Z? Coba jelaskan caranya. Kan 5 ditambah 8 tambah 7 15, Pak. Oke. Di 8 kelas tambah 7, 15. Lalu? kan 15 di kelas 10 itu 5. Jadi sisa 5, Pak. Iya, 15 itu elemen dari 5 tambah 10Z ya. Jadi hasilnya ini sama dengan 5 ditambah 10Z berarti ya. Gitu. Ya, hasilnya sama dengan 5 ditambah 10Z. Oke. Kalau 4 tambah 10Z tambah 10Z jadi apa ya? Yang ini, yang ketiga. Plus 10Z, Pak. Tambah 10Z, Pak. Tetap 4 tambah 10Z ya. Nih, kalian cara mikirnya gini. 4 tambah 10Z itu kan angka satuannya 4 kan ya? Nah, kalian bayangkan. 4 ditambah bilangan apapun yang kelipatan 10, ditambah bilangan apapun lagi yang kelipatan 10, hasilnya jadi bilangan apa? 4 Gitu loh. ditambah Hmm? 4 ditambah bilangan kelipatan 10 juga, Pak. Jadi bilangan 4 tambah kelipatan 10 juga ya. Jadi kalau 4 ditambah bilangan kelipatan 10 tambah bilangan kelipatan 10 lagi, angka satuannya tetap 4 kan? Makanya hasilnya masih 4 ditambah 10Z. Ya. Nomor 3. Siapakah unsur identitas di Z plus 10Z? 10Z. 10Z doang ya, karena bilangan kelipatan 10 kalau dijumlahkan dengan kelas manapun hasilnya kelas itu lagi kan ya? Betul ya? Ntar, saya mau pilih warna. Oke. Ini jawabannya adalah 10Z ya. Gitu. Nah, yang terakhir. Tentukan inverse dari 1 tambah 10Z dan 8 plus 10Z di Z per 10Z. Berapa inverse-nya? 9 tambah 10Z. Oke, 9 tambah 10Z ya. Kalau 8 tambah 10Z? 2 tambah 10Z. Iya, 2 tambah 10Z. Kenapa inverse-nya 9 sama 2? Gimana cara nyari inverse-nya? Bikin biar si satuannya itu hasil 10. Oke. Kalau di contoh ini kan main angka satuan aja kan ya? Gitu kan? Nah, tapi kalau secara umum, kalau himpunannya sembarang ya, jadi nggak mesti bilangan bulat, itu dikarenakan inverse dari satu itu adalah 9 ya, kalau di 10 di Z10 ya. Oke. Sementara di sini 8 inverse itu sama dengan 2 ya. Makanya seperti itu. Oh iya, sebelumnya
Kalian masih ingat nggak sebelum kita belajar grup quotient, himpunan semua kelas ini notasinya kayak gimana ya? Seingat nggak? Kalau semua bilangan dikelompokkan dalam 10 zat ini, notasinya masih ingat nggak? Kayak gimana notasinya? Ini krusial banget nih. Jadi nanti kalian bisa tulis Z per 10 Z itu sesungguhnya sama dengan himpunan apa coba? Kan isinya kan kelas 0 sampai kelas 9. Himpunan apa yang isinya kelas 1 sampai kelas 9? Notasinya kayak gimana? Z10 Pak. 10, Pak. Betul. Z10 ya. Jadi selama ini kelas Zn yang dalam bentuknya kelas-kelas yang sudah kalian pelajari itu adalah grup hasil bagi atau grup quotient ya. Meskipun isinya adalah sisa-sisa baginya ya. Gitu. Mungkin saya nanti akan coba pahami lagi kenapa kok isinya merupakan seperti itu ya. Dan saya baru ingat, ini bisa saya share di tulisan saya, Deng. Tinggal di itu aja, tinggal di print screen aja ya. Terus saya mau balikin tulisannya tadi karena ini penting ya. Ya, ini ditambahkan hasilnya menjadi sama dengan yang kelas 8. Gitu ya. Oke, ini contoh yang kalian minta ya, sudah saya bahas. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah jelas? Atau ada yang menurut kalian saya harus tambahkan di tulisan ini? Karena ini mau saya dokumentasikan. Mau saya print screen nanti mau di-share ke kalian. Jadi kalau dirasa ada yang perlu ditulis-tulisin tambahin apa-apa, silahkan bilang. Kalau enggak, ini sudah cukup mungkin ya catatannya ya. Udah Iya, tuntas Pak. juga kan soalnya kan? Cukup Iya. Pak. Ya. Udah ya, oke. Saya akan ini. Saya akan print screen. Kalian kalau mau print screen secara mandiri juga silahkan. Ini nggak lama-lama ya, sorry. Nah, udah. Lalu saya akan share di sini bisa nggak nih kelihatan? Oke, kelihatan ya. Nanti filenya akan saya share, nanti kalian bisa baca-baca sendiri. Ya, gitu. Dah, ini saya hapus ya. Sip. Jadi gitu ya konsepnya grup quotient. Lalu, wah, di sini ada banyak teorema ternyata ya. Hmm, kalau kalian suruh buktiin teoremanya semua ini kayaknya akan berat deh kayaknya deh. Apalagi teorema yang paling depan aja tadi belum dibuktikan ya. Gitu. Terus apa ini ada teorema Cauchy ya? Hmm, ada teorema Cauchy tapi buktinya sangat sulit dan nanti kita sudah masuk teorema-teorema homomorfisme dan sinilah di mana saya belum selesai nulis ya. Paling kita lanjut lagi 2 minggu lagi tuh untuk materi itu. Karena minggu depan kan kalian luring ya. Untuk luring kalian akan mempresentasikan materi tentang grup simetri ya atau grup permutasi ya. Gitu. Jadi selama kalian sekarang masih daring, kita tuntaskan dulu bab 2 sampai subbab 27 ya. Gitu. Sambil nunggu saya scrolling lagi, ada yang mau ditanyakan dulu? Mudah-mudahan contoh konsep tadi sudah cukup jelas ya, contoh konsep yang saya udah gambarkan di sini ya. Oke. Kalau sudah, berarti targetnya sebenarnya kita selesai subbab 26. Kalau begitu ini aja deh yang pembuktiannya. Nih, buktikan bahwa grup quotient itu beneran merupakan sebuah grup. Jadi yang kita sudah definisikan ini buktikan bahwa ini beneran grup, nggak cuma yang tadi doang. Nah, ayo kalian ingat-ingat lagi, bagaimana cara membuktikan bahwa suatu itu sistem itu adalah sebuah grup? Gimana caranya membuktikan bahwa sebuah sistem itu grup? Awal materi bab 2, ayo diingat-ingat lagi. Cara membuktikan grup berarti apa aja yang dibuktikan? Bukan himpunan kosong Pak. Bukan apa? Bukan himpunan kosong. Oke, bukan himpunan kosong. Meskipun jelas, tapi kayaknya beberapa orang masih strict ya. Harus dibuktikan bahwa G-nya sendiri bukan himpunan kosong. Oke, berikutnya. Tertutup.
tertutup terhadap operasi itu ya, terhadap operasi grup tersebut. Lalu selain tertutup, Terdapat elemen identitas. oke, terdapat elemen identitas. Sebelum identitas apa ya? Tertutup, terus sebelumnya ada deh. Sifat operasi. Bersifat asosiatif. Asosiatif, betul. Jadi dia nggak kosong, tertutup operasinya, lalu asosiatif, lalu benar mengandung identitas, lalu terakhir Inverse, Pak. Terdapat mengandung inverse untuk setiap elemen, ya, gitu. Dan satu lagi, karena operasinya baru, kalian harus buktikan bahwa operasi ini well defined ya. Ini operasinya didefinisikan dengan baik. Kemarin kan operasinya selalu tambah atau kali yang jelas-jelas sudah dipahami aturannya dan pasti well defined ya. Jadi kita nggak buktikan. Nah, di sini karena operasinya aneh, kalian harus buktikan well defined. Nah, kenapa kok harus dibuktiin well defined? Ada masalah karena AN sama BN ini bisa dituliskan dalam banyak cara kan ya. Wakilnya bisa beda-beda kan. A-nya boleh diganti-ganti tapi isi A-nya tetap sama kan. Itu ya. Makanya harus dibuktikan dulu bahwa dia merupakan dia well defined ya. Akan dibuktikan bahwa bahwa operasi bintang itu well defined terlebih dahulu. Nah, ini bagian yang paling susahnya. Bukan well defined ya, terdefinisi dengan baik terlebih dahulu. Masih ingat gimana cara membuktikan operasi yang well defined? Misalkan, sebenarnya itu kalau, oh iya, modulnya belum saya share ke kalian ya. Udah deh, udah saya share ke kalian yang saya bilang maaf masih berantakan. Udah ada kok di tugas baca 211 ya. Berarti harus di gimana buktikannya? Kalian mau buktikan bahwa operasi ini well defined. Berarti gimana caranya? Masih inget nggak buktian operasi well defined? Mungkin belum banyak dipraktekkan, kalian belum ingat ya. Operasi itu dikatakan well defined apabila untuk setiap A1 dan hmm, untuk setiap A1 B1 dan A2 B2. Oh, kemarin yang saya bukti well defined tuh fungsi ya, yang well defined ya. Sekarang kalau operasi notasinya agak susah ya. Buktikan bahwa jika untuk tiap A1 B1 dan A2 B2 sehingga A1 sama dengan A2 dan B1 sama dengan B2, maka kalian harus buktikan bahwa A1 dioperasikan dengan B1 itu sama dengan A2 dioperasikan dengan B2. Ini cara membuktikan operasi dual defined ya. Karena kan berpasangan nih kalau operasi. Berarti misalkan apa ini berarti? Definisinya udah saya tulis pakai tulisan orange. Nah, berarti gimana buktikannya? Berarti kalau untuk yang teorema 222 ini, ayo diikutin aja definisi orange-nya, silakan. Ambil sebaran A1, A2, B1, B2 bukan? Betul. Misalkan A1, A2, B1, B2 itu, bukan A1, A2, B1, B2 ya. Kan bentuknya ANBN. Berarti A1N besar, A2N besar, B1N besar, dan B2N besar, ya, elemen dari elemen dari mana ini berarti? G ya, Pak. Yakin G doang. Oh, Kan ini, kalimat utamanya kan ini. Kita membuktikan bahwa ini sebuah grup kan? oh G per N berarti, Pak. Iya. Jadi empat-empatnya ini konsep dari N di G ya.
Misalkan itu elemen G per N, sehingga memenuhi apa berarti? Sehingga untuk A1 sama dengan A2 dan B1 sama dengan B2. Berarti sehingga A1N sama dengan A2N, Oh ya, dan B1, B1N sama dengan B2N. B1N sama dengan B2N, ya. Lalu Akan dibuktikan kalau akan dibuktikan bahwa A1N dioperasikan terhadap B2, di B1N mhm, sama dengan A2N dioperasikan terhadap B2N. iya, akan dibuktikan bahwa hasil operasinya sama ya kalau elemennya sama. Akan dibuktikan bahwa A1N B1, bintang B1N itu sama dengan A2N bintang B2N, ya. Begitu. Nah, karena saya juga lupa-lupa karena ini ceritanya, caranya agak panjang, saya juga sambil intip modul saya ya. Tuh, nih, misalkan ini ya. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah hubungan antara A1 dan A2 dan B1 dengan B2? Representasikan A1 sebagai operasi dari A2 dan B1 sebagai operasi dari B2. Nah, jadi saya ngomong gini, karena A1N sama dengan A2N, maka apa artinya? Kalau dua koset kalau dua koset dengan elemen berbeda itu sama, apa artinya berarti? Nah, ini kita harus ingat-ingat nih. Kalau ada dua elemen masuk di kelas ekivalen yang sama, berarti artinya apa? Di relasi ekivalen, kalau dua elemen masuk di kelas yang sama, artinya kedua elemen itu gimana berarti? Ini kan ya, ini kan berarti A1 sama A2 kan masuk di kelas ekivalen yang sama ya berarti ya. Karena A1N sama dengan A2N. Apa artinya berarti? Ayo diingat-ingat lagi ya relasi ekivalen ya. Kemarin kan isinya itu adalah semua elemen dari B sehingga B berelasi dengan A ya kan ya. Itu makna dari kelas ekivalen. Berarti kalau kelas A1N sama dengan A2N, berarti kan kelas A1 sama dengan kelas A2 kan? Apa berarti artinya? A1 sama dengan A2, Bang. A1 apa? Kalau A1 sama dengan A2 salah. A1 sama A2-nya nggak mesti sama. Nah, di sini masalahnya ya. Jadi koset dengan wakil yang berbeda itu bisa sama. Akibatnya bukan A1 sama dengan A2. Kalau kalian pakai definisi ini, apa artinya berarti? Nah, ini harus ngingetin lagi nih. Berarti A2 itu elemen dari kelas A1 berarti kan ya? A2 elemen kelas A1 kalau apa berarti? Ayo, ini kan semua elemen nih. Ya udah, kalau mau lebih gampang lagi saya bikin meskipun terlalu gampang ya. Ya udah ini berarti B-nya bisa diganti A2 kan? Apa berarti akibatnya? A2 berelasi sama A1. Betul. A1 sama A2 berelasi kan? Ya, gitu. Berarti A1 berelasi dengan A2 kan? Nah, sesuai dengan definisi koset, kapan dua elemen berelasi? Kapan? Ayo. Sebenarnya kalau kalian udah baca buku halaman itu sih bisa lebih gampang dipahami ya. Tapi kalau belum ya udah kita bahas bareng-bareng. Tapi masih masih ingat gak?
relasinya didefinisikan A berelasi dengan B jika apa? Kalau di koset atau di sebarang grup? Ayo nih, diinget-inget. Mungkin kalian udah kusut ya, udah terlalu banyak konsep ya. Relasi pada grup itu definisinya kayak gimana? Kalau enggak ini saya hapus dulu. Saya akan lihat lagi di bukunya ya. Nih saya cariin buat kalian, nanti kalian lebih rajin baca lagi ya. Koset. Kan baru saya tunjukin juga tadi. Tuh, mana tadi? Tuh, baca. Dia berelasi kalau apa? Silahkan dibaca. Udah saya tampilin di layar. Dua Inverse. elemen berelasi kalau tuh ada di layar. Ayo, dia berelasi di grup. Kalau apa berarti? A kali B inverse elemen N. Iya, kalau A dioperasikan dengan B inverse itu elemen N kan ya? Nih, saya kembalikan lagi. Tuh, A berelasi dengan B apabila AB inverse itu elemen dari N kan? Ya. Nah, berarti A1 berelasi dengan A2 jika apa berarti? Berarti A1 berelasi dengan A2 A1 apabila A2 inverse elemen N. betul A1 A2 inverse itu elemen dari N kan ya? Gitu. Oh, sorry. Elemen dari N kan ya? Nah, tapi kalian juga bisa katakan bahwa A1 A2 inverse itu sama dengan N kan untuk suatu N kecil yang di elemen N besar ya. Gitu. Coba. Eh, sudah keburu dihapus ya. Karena saya mau ngintip lagi dari buku Herstein. Dari buku Herstein dia itu ada notasinya. Jadi sebenarnya udah dibuktikan di buku, tapi saya udah membantu kalian untuk menyederhanakan ya. Nih, di grup faktor dia namanya N sama M ya. Oke, saya mau pastikan namanya sama. Ya udah, ini saya hapus saja berarti ya. Karena A1N sama dengan A2N, maka A1 dioperasikan dengan sama dengan N kecil ya. Untuk suatu N kecil itu ada di N besar. Ini setara dengan, coba, A1 di bintang A2 inverse sama dengan N. Kira-kira persamaannya bisa nggak diutak-atik jadi apa biar rapih? Bisa nggak diubah dengan dimodifikasi? Jadi apa nih kira-kira? A1 bintang A2 inverse sama dengan N. Berarti jadi apa ini berarti? Sama-sama dioperasiin A2, Pak. Betul. Jadi apa berarti? A1 sama dengan NA2. Iya. Dan maaf ya, ini nanti ke belakang kalian akan mengoperasikan sampai 6 suku atau 6 variabel, jadi saya tidak akan memakai operasi bintang lagi ya. Yang penting kalian sudah harus paham. Saya cuma pakai operasi bintangnya di kosetnya doang. Tapi kalau elemennya saya langsung tulis kayak gini aja ya. Nah, berarti kalau A1, A2 inverse sama dengan N, berarti A1 sama dengan N, maaf. A1 sama dengan N, N dikali A2 ya. Gitu. Nah, sama juga berarti. Karena B1N sama dengan B2N berarti apa akibatnya? B1 dikali B2 inverse sama dengan N, Pak. Oke, B1 dioperasikan dengan B2 inverse itu sama dengan B1 dioperasikan dengan B2, wait. B2 inverse itu sama dengan M ya. Ini saya salin aja kali ya. Untuk suatu M elemen N besar ya. Ini setara dengan
Berarti persamaan setara dengan apa? Berarti jadi apa? B1 sama dengan N dikali B2. B1 sama dengan MB2. Itu ya. Kalau di modul saya, instruksi berikutnya adalah, alah, tadi saya nge-scroll ya, maaf. Operasikan NA1 dan NB1. Nah, sekarang coba. Eh, oh iya, NA1 dan NB1. Oh iya, betul maaf ya. Saya baru ingat lagi. Ini kan terserah kalian mau pakai koset kiri atau koset kanan ya. Terserah karena dia subgrup normal. Saya baru ingat untuk pembuktian soal ini supaya nyaman, N-nya kita taruh di kiri ya. Karena kalau N-nya di kanan nanti repot ketuker-tuker. Karena kemarin saya udah coba membuktikan sendiri, ini udah termasuk rumit ya. Gitu. Jadi maaf ya, saya geser. Tapi jangan khawatir, aturan operasinya masih sama ya, masih mirip ya. Karena nanti kalau ketukar sisinya nanti beneran deh. Nanti hasilnya nggak akan sesuai. Pokoknya ujung lah intinya. Ya. Wah, ini saya harus ngubah semua berarti ya. Oke. Nah, intinya sambil kalian nunggu saya nulis, NA1 itu bisa dioperasikan dengan NB1. Berarti apa coba hasil operasinya? NA1 kalau dioperasikan dengan NB1 nanti hasilnya apa? Silahkan digunakan definisi ininya. Oh iya, bentar. Hmm, ini tadi kayaknya saya tahu ya. Na1 sama... Oh maaf, Na1 sama dengan Na2, maaf ya. Sip. Berarti A1 sama dengan Na2, oke, betul. Oh iya, udah benar. Sip. Ininya udah benar semua. Nah, tinggal ini. Na1 kalau dioperasikan dengan NB1 jadi apa ya? Na2, Na, NB2, Pak. Loh, belum. Kan itu yang mau dibuktiin. Justru kita mau jelasin ini kenapa. Gini, kalau kamu pakai definisi operasinya, lihat itu di atas aturan operasinya. Berarti Na1 bintang NB1 jadi apa? A1 bintang B1. N Sorry, N ini dikali, ya, N dikali A1 bintang B1. N dikali A1 bintang B1 Satu. ya. Saya nggak akan tulis A1 bintang B1 lagi. N A1 B1 gitu kan ya. Nah, sekarang coba kan lihat. A1 sama B1 kan udah kalian misalin. Berarti ini jadi apa berarti? Na2 MB2. Iya, N dioperasikan dengan Na2 MB2. Beh, 5 suku kan? Tuh, panjang kan? Satu himpunan 4 suku. Makanya saya udah males nulis pakai operasi. Jadi kalian harus paham ya. N dari Na2 MB2. Nah, disinilah kita udah bermain trik-trik yang aneh-aneh lagi. Intinya, kita harus buktikan bahwa ini nanti jadi Na2 MB2. Di sini, dia menggunakan pembuktian yang di luar nalar. Bukan di luar nalar ya. Masih dalam nalar, tapi caranya benar-benar nggak kepikiran sama kita. Kalau kita lihat di buku, itu dia pembuktiannya menggunakan tuh NAMB. Di antara M dan B, kalian sisipkan berarti berapa tuh A inverse ya. Sorry, A2 inverse A2 inverse A2. Nih, tuh. Nah, boleh nggak saya sisipin kayak gitu? Boleh, Pak. Boleh kan? Karena A2 inverse dioperasikan dengan A2 itu kan jadi identitas ya. Nah, ini saya kelompokkan lagi. Saya pakai kurung lagi biar kalian paham harus fokus ke mana ya. Nah, di sini kalian fokusnya ya. Oke? Nah, sekarang coba kan lihat.
Karena n kecil kan pasti elemen n ya kan ya? Karena n kecil itu elemen m, elemen n besar, dan ingat bahwa n merupakan subgrup normal dari, saya malas nulis panjang ya, n merupakan berarti n segitiga, maka apa akibatnya? Jangan maka dulu. Sedangkan A2 itu elemen di mana ya A2? A2 elemen di mana kira-kira? Di G, Pak. Di G ya. Karena gini, kalian kan pertama munculin A2 kan dari sini ya, dari Na1, N2, Na2 kan ya, merupakan elemen dari G per, kenapa tuh N kecil ya, maaf, N besar. Elemen dari G per N, kan gitu ya. Berarti A1, A2-nya ada di G kan ya, gitu. Jadi sedangkan A2 dan A2 inverse juga sama ya. A2 dan A2 inverse itu kan ada di G. Dan M-nya elemen mana elemennya? N, Pak. Di N kan. Jadi A2, M dan A2 inverse itu kan berarti elemen G. Ini elemen G, ini elemen G. N, G, N, G kan. Berarti apa akibatnya ini? Dia elemen di N juga, Pak. Bagus, dia elemen di N ya. Elemen di G dioperasikan dengan elemen N, dioperasikan dengan elemen G yang inverse-nya juga itu ada di N ya kan ya. Berarti maka A2 M A2 inverse itu elemen dari N ya. Nah, ini kan semuanya kan masuk di elemen N ya kan ya. Sehingga ya udah dong. Berarti ini Na1 bintang NB1 sama dengan yang sepanjang ini. Kira-kira N kalau dioperasikan dengan elemen dari N hasilnya apa ya? Elemen di N, Pak. elemen juga. Jadi himpunan N juga kan? Berarti ini batal semuanya dong. Batal semua kan? Tinggal Na2B2 kan? Ya nggak? Iya, Pak. Nih, saya tandain satu-satu ya. Kan N itu kan berasal dari N, ya. Terus dengan konsep pengakalan kita yang panjang itu dan juga menggunakan sifat subgrup normal, ya. A2M, A2 inverse-nya itu juga elemen dari N. Ya udah, berarti ini semuanya batal. Jadi sama dengan N doang kan, jadi tinggal Na2B2. Paham nggak? Gitu ya? Paham, Pak. Batal semuanya. Jadi tinggal Na2B2 doang. Gitu. Nah, berarti ini Na2B2. Nah, sekarang udah. Kalian tinggal main-mainan sama Na2B2. Na2B2 bisa dipecah jadi apa ya? Selangkah lagi ayo. Baru walifannya doang lagi ya. Berarti bisa dipecah jadi apa ini? N A2 bintang NB2. Betul. Na2 dan N bintang 2 ya. Ya sudah. Terbukti bahwa bintang itu well terdefinisi dengan baik di G per N ya. Gitu. Oke, ini memang udah rumit banget ya udah. Yang penting kalian terima dulu ya, kalian lihat dulu bahwa prosedurnya kayak gitu ya. Nah, ini saya pakai tulisan biru dulu kali ya. Setelah membuktikan bahwa dia terdefinisi dengan baik, kita sepakat aja ya, G per N itu udah jelas bukan himpunan kosong ya. Jadi, oh nggak apa-apa deh. Kedua, jelas bahwa koset G per N itu tidak kosong karena siapa coba yang pasti masuk di G per N? Tadi kan ada yang bilang, Pak, buktiin yuk buktiin yuk himpunannya nggak kosong. Oke, boleh. Berarti kalian harus jelaskan dulu ya bahwa G per N itu nggak kosong ya. Kenapa G per N nggak kosong? Siapa yang pasti masuk di G per N?
Koset apa yang pasti masuk? Identitasnya. Si N Iya, ya. identitas. Identitas di G per N siapa identitas di G per N? N, Pak. N ya. Kalau kalian mau analogi, masih ingat tadi grup Z per 10Z? Tadi kan identitasnya 10Z kan ya? Nah, sama. Di grup quotient apapun, di grup quotient G per N apapun, itu identitasnya adalah N ya. Karena N itu elemen dari G per N. Loh Pak, kok himpunan elemen himpunan Pak? Jangan salah ya. N itu himpunan. Kalau G per N itu adalah koleksi ya. Himpunan bisa merupakan anggota dari sebuah koleksi. Kalau nggak salah dia superset, superset, dan superset ya, kayak gitu. Jadi jangan bingung ini kok himpunan anggota himpunan ya, kayak gitu. Ketiga, akan dibuktikan bahwa operasi bintang di G per N tertutup ya. Yaitu, gimana berarti kalau tertutup? Eh, ambil sebarang dua elemen di G per N. Oke, untuk setiap, nah gimana nulis elemen di G per N? Untuk setiap siapa berarti? NA1, NA2. Oke, untuk setiap Na1, nggak usah Na1 sih, NaNB aja ya. NaNB di G per N berlaku apa berarti? NA dioperasikan terhadap NB itu juga elemen G per N. Oke, bagus. Na dioperasikan dengan NB itu elemen G per N ya. Nah, untuk soal seperti ini nanti akan turun dari sifat grupnya G. Ingat ya, karena G-nya grup, berarti G per N-nya nanti pasti juga grup. Kita punya bahwa Na bintang NB apa ya Na bintang NB? NAB, Pak. Iya, N, AB kan ya. Nah, kira-kira ini elemen G per N bukan? Iya, Pak. Pasti sih. Kenapa? Karena dia kelipatan dari Karena dia apa? Kelipatan. Bukan kelipatannya. eh, Hmm. eh, Kalian ingat-ingat. A sama B elemen mana? A oh, sama G merupakan elemen dari himpunan apa? G, Pak. himpunan G, Pak. G kan? Karena, karena A dan B itu elemen G, dan G adalah sebuah grup, berarti apa akibatnya? Ah, operasi B juga elemen G. Betul, karena maka A dioperasikan dengan B itu juga elemen dari G ya. Ya udah, sehingga berarti karena A bintang B-nya ada di G, berarti ya udah N dari A bintang B itu elemen dari G per G per N N. ya. Gitu. Terbukti bahwa operasi di ini tertutup ya. Oke. Ntar. Ini saya kayaknya mewarnain yang birunya cukup yang terbukti-terbukti aja ya. Jangan soalnya nanti kalian bingung. Ini terbukti betul. Ini bukti bahwa terbukti bahwa operasi ini tertutup, betul? Ya. Yang kedua udah jelas, yang ketiga nggak usah saya biruin. Kayak gitu ya. Keempat, akan dibuktikan bahwa apa setelah tertutup? Asosiatif. Oke, akan dibuktikan bahwa operasi bintang di G per N asosiatif ya. Nah, langsung saja. Untuk setiap, gimana berarti tampilnya?
N A, N B sama N C. Iya, untuk setiap NA, NB, sama NC ya, harus tiga elemennya ya. Untuk setiap NA, NB, dan NC di GN, berlaku, nah, sifat asosiatifnya menarik nih. Berarti apa yang dibuktikan? NA dioperasi terhadap NB dioperasi terhadap gimana ya? Kalau Iya, kurangnya di depan sama kurangnya di belakang tuh sama. oke. Kita pakai kurung yang di belakang dulu ya. NA dioperasikan dengan NB kurung C, ini jadi apa berarti? NaNBC. Iya, ntar. Saya juga lupa ngasih sesuatu. Ini saya kasih clue. Dia menggunakan keassociative group ya. Untuk siap N, A, N, B, N, C elemen G per N, memanfaatkan keasosiatifan grup G bintang berlaku. Nah, ini karena kalian harus pakai sifat asosiatifnya grup ya. PGN ini sebenarnya saya terlalu bertele-tele tapi biar kalian paham. Sehingga A, B, C-nya itu elemen G, memanfaatkan asosiatifan grup G itu berlaku NA bintang NBNC sama dengan yang dikurung jadi apa? Maaf, yang dikurung NBC N dari B bintang C kan ya? ya. Nah, sekarang NA dioperasikan dengan N B bintang C jadi apa? NA dioperasikan terhadap B bintang C. Betul. Wah, rumit sekali ya. ABC. Betul. N emang rumit banget tapi caranya sama aja. N dari A operasi B bintang C ini jadi apa ini? NA dioperasikan terhadap B terus dioperasikan terhadap C. Kurungnya pindah ke depan. Betul. Makanya saya bertele-tele ngomong keasosiatifan dan elemen kan. Karena kalian memanfaatkan keasosiatifan grup G kan, ABC kan. Ya kusut sih, tapi kalau kalian paham sebenarnya gampang gitu aja kan, ya nggak? Bolak-balik doang kan? Oke, ini sekarang diapain? Oh, udah 11.40 ya. Ayo kita Dipecah, percepat. dipecah Pak. Jadi NA operasi B dioperasiin terhadap NC. Bagus. N operasi B bintang NC. N, ya benar. Lalu jadi apa itu? NA dioperasiin NaNB. NB, NC. Oke. Ini kayaknya saya kebanyakan nulisnya, maaf. Nah, sorry ya. Ini saya kebawahin aja biar kalian ini. Nah, NA operasi B bintang NC berarti ini sama dengan NA dioperasikan dengan NB dikurung jadi NC ya. Berarti terbukti ya asosiatif ya. Sudah terbukti terbukti bahwa operasi ini asosiatif. Kelima, siapa unsur identitasnya? N Pak. Iya, G per N memiliki unsur identitas N ya, elemen. Enggak, gini aja. N karena kenapa dia ini iden kenapa dia identitas? Gimana berdasarkan sifat definisi identitas? Karena untuk setiap NA elemen Mm-mm. GN, G Elemen G per N per N berlaku berlaku gimana berarti? uh, NA dioperasiin terhadap N, N dioperasikan dengan NA. ya, N operasi NA dulu ya. Sama dengan apa ini berarti? N, Nah, ini jadi apa coba? Na juga. NA Pak. Nah, tahu nggak kenapa NA juga? Ujungnya sih NA doang. Tapi kalian tahu nggak kenapa? N itu sama dengan apa sih? Boleh nggak saya bikin jadi NE? Iya Pak, boleh. E-nya tuh identitas jadi G. Boleh kan? Berarti NE dioperasikan dengan NA jadi apa? N NEA. dari operasi A.
Iya, N dari E operasi A sama dengan NA ya. Serupa juga ya, kalau saya balik juga bisa kan? Mau NA dioperasikan dengan N. Jadi kita harus buktikan identitas tuh kiri kanan ya. Ini nanti sama dengan NA dioperasikan dengan NE, sama dengan NA operasi E sama dengan NA ya. Oke, terakhir. Apa inverse-nya berarti? Terakhir, untuk setiap AN elemen G per N, tar, setiap AN elemen Gn memiliki inverse-nya siapa inverse-nya? A inverse N. NA inverse. Bagus. Kenapa saya AN? Maaf ya nulisnya. Na memiliki inverse, Na Inverse. inverse elemen Gn, G per N ya. Tunggu bentar. Kalian yakin Na inverse ada di Gn gitu? Yakin, Mbak. Yakin Kenapa? nggak? Kenapa? Karena A inverse dari elemen G, Mbak. Oke, bagus ya. Udah mulai azan ya? Ya udah saya percepat aja ya. Karena untuk, ya udah saya tutup aja. Untuk setiap A elemen G, karena G grup, maka A inverse itu elemen G juga ya. Kemudian kita punya bahwa Na dioperasikan dengan Na inverse jadi apa? Sorry, N, Mbak. jadi N ya. Boleh disebutkan nggak langkahnya gimana? NA dikali A inverse. Bagus. N dioperasikan dengan A dan N dari A dioperasikan dengan A inverse jadi apa ini? NE Pak. Ne jadi sama dengan N. N. Ya, sebaliknya juga sama ya. Na inverse dioperasikan dengan Na, bahwa ini sama dengan Na inverse dan A sama dengan Ne sama dengan N ya. Ya sudah, terbukti kan? Terbukti bahwa G per N membentuk sebuah grup terhadap operasi bintang ya. Gitu ya, jadi grup quotient itu beneran memang merupakan sebuah grup. Nggak usah komutatif ya. Oke, baik. Kalau begitu pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai sini ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf saya molor. Nah, sebelum kita akhiri, ayo kita dokumentasi dulu. Silakan sambil nunggu saya ngotak-atik ini. Kalian buka kamera. Nah, hari ini saya save dulu, nanti saya stop share. Jangan khawatir ya, semua tulisan tadi akan saya share. Saya mau lihat nih mukanya masih seger nggak belajar pelajaran yang sulit kayak gitu. Karena yang jawab hanya segelintir orang ya. Udah beda nih mukanya dari dari minggu pertama ya. Ya udah sih. Ya berarti kalian harus banyak cari bantuan dan harus aktif nanya dan coba ngerjain soal juga ya. Gitu. Oke, karena ini udah azan, saya nggak mau lama-lama lagi. Paling saya ambil sekitar 15 detik lagi ya. Silahkan. Baik. Ntar saya buka pencuri. Biar cepat dokumentasinya. Tuh, tempat saya udah mulai azan. Oke, saya ambil langsung ya. Satu, dua, tiga. Oke, itu baru slide satu ya. Bentar. Saya save dulu. Ini di Aljabar Abstrak. Hari ini 2 Oktober ya. 623 2 Oktober. Oke, sekarang slide kedua. Satu, dua, tiga. Berarti sorry ya, boleh nggak sih saya bilang slide 2 tuh nggak penting soalnya pada mati semua kameranya. Jadi orangnya itu lagi juga ya. Ya udah, tapi yang penting dokumentasinya sudah terkumpulkan. Ntar, dokumentasi M23 2 Oktober ya. Ini dokumentasi 2 M23 2 Oktober. Oke. Sip. Kalau begitu dokumentasinya sudah selesai, nanti saya akan share filenya di grup ya. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian hari ini. Semoga pelajaran Bapak, hari ini maaf saya mau bertanya. Oh iya, kenapa? Soal presentasi, Fine. Pak. Mhm. Itu tuh kita kelompoknya kan juga pertama belum ada, Pak. Terus yang kedua itu maksudnya
materi babnya itu kayak isinya apa aja gitu ya Pak, kayak pembagiannya gimana. Terus yang pembagian majunya juga gimana gitu Pak. Oh, oke, oke. Pertanyaan bagus. Pak Ibnunya lagi nggak ada di sini ya. Sebenarnya yang mengatur teknisnya beliau. Nah, tapi kalau kalian mau bercermin dari kelas sebelah, gini aja caranya. Sebenarnya majunya terserah bebas gimana. Meskipun Pak Ibnu menyarankan satu NIM genap, satu NIM ganjil. Nah, nanti presentasinya terserah kalian mau pakai PowerPoint kayak mau bikin modul, mau nulis di papan aja silahkan, tapi yang menjelaskan kalian. Tapi nanti saya sama Pak Ibnu pasti bantuin kalian kok, bantu ngoreksi juga kayak gitu. Terserah aja siapa yang maju. Paling dua orang lah ya, satu NIM genap, satu NIM ganjil, nanti menjelaskan di papan. Karena kalau yang kelas B kayak gitu kemarin. Jadi aturannya sih sebenarnya nggak terlalu strict ya, tapi intinya kalian yang menjelaskan materinya. Gimana Kayla? Sudah lebih jelas? Berarti kita buatnya per kelompok gitu. Cuma yang maju ya satu orang gitu aja gitu Pak, dari satu kelompok atau gimana? Oh, nggak usah bikin per kelompok-kelompokan gitu kok, bukan presentasi gimana. Oh, Intinya kalian ngajar, kalian yang jelasin gitu, nanti kami bantu. Terserah siapa yang mau maju, penyampainya mau kayak gimana, yang penting materinya harus runtut dan lengkap gitu. Materinya adalah buku bab 3 semuanya di buku Herstein. Jangan khawatir, itu nggak terlalu panjang dan lebih gampang dari bab 2. Ya. Jadi kalian kalau belum terlalu ngerti bab ini masih bisa kok ngerjain bab 3 ya. Apalagi kalau bab 2 kalian paham, bab 3-nya lebih gampang. Gitu ya. Udah jelas? iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya langsung izin pamit ya. Karena habis ini saya langsung mau berangkat ke kampus untuk ngajar kelas luring berikutnya nih, kelas sebelah ya. Oke, sekian aja. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan pada hari ini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Makasih, kasih, Pak. Makasih, Pak. Pak.